Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pertemuan kali ini, pelajaran fikih kali ini adalah materi terakhir, yaitu bab 3 tentang hikmah wudhu dan tayamum. Baiklah, sebelum ini kita pelajari, agar apa yang akan kita pelajari ini senantiasa diberi kemudahan oleh Allah, kita cepat bisa memahaminya. Marilah kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum kita berdalam tentang hikmah wudhu dan tayamum, maka kita lihat dulu tujuan dalam mempelajari bab ketiga ini. Ada 5 tujuan yang setelah mempelajari ini nanti anak-anak diharapkan bisa menjelaskan keutamaan wudhu, keutamaan tayamum, menjelaskan hikmah wudhu, hikmah tayamum, serta yang kelima bisa mempraktikkan wudhu dan tayamum dalam kehidupan sehari-hari. Inilah 5 tujuan yang diharapkan dikuasai oleh anak-anak semuanya. Nah, baik, kita mulai dulu dengan keutamaan wudhu dan tayamum. Wudhu dan tayamum ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Keutamaannya di sini ada 4 keutamaan apabila kita sering melakukan wudhu. Yang pertama, dengan wudhu atau tayamum dapat menghapus dosa-dosa kecil. Wow, subhanallah. Luar biasa ini anak-anak ya. Bukankah anak-anak sering wudhu? Nah, dengan berwudhu tersebut, insya Allah dosa-dosa kecil akan terhapus. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudhu dan menyempurnakannya, maka keluarlah semua dosa dari badannya hingga dari bawah kuku-kukunya. Subhanallah. Alhamdulillah. Semoga dengan anak-anak mendengarkan ini, berarti kita harus mencintai wudhu atau tayamum. Karena dengan wudhu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Ini keutamaan yang pertama. Apalagi keutamaan yang kedua, dengan sering berwudhu, maka yang kedua yaitu dapat mengangkat derajat. Ya, derajat itu apa? Kedudukan. Ya, barang siapa di antara kalian yang sering berwudhu, nah ini derajat kalian akan diangkat oleh Allah. Kedudukannya akan diangkat oleh Allah. Tidak sembarang manusia biasa. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah melalui sabdanya yang artinya adalah sebagai berikut. Sabda Rasulullah ini dalam bentuk dialog. Rasulullah menyampaikan, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dengannya dan mengangkat derajat-derajat? Para sahabat lalu menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, sempurnakanlah wudhu
pada saat keadaan yang dibenci, misalnya pada musim dingin. Dan perbanyaklah langkah menuju masjid-masjid, dan setelah sholat, tunggulah sholat berikutnya. Nah, ini adalah pesan Rasulullah. Kalau kalau anak-anak ini diangkat derajatnya, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak, maka sempurnakanlah wudhu. Seringlah wudhu, walaupun dalam keadaan dingin. Jangan karena alasan dingin, kemudian anak-anak lantas ketika mau sholat tidak wudhu. Na'udzubillah min dzalik. Atau karena alasan dingin, anak-anak lalu bertayamum. Nah, ini tidak boleh, ya. Alasan dingin tidak menjadi sebab untuk bisa melakukan tayamum, ya. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh sabda Rasulullah ini, jadi setelah wudhu, walaupun dalam keadaan dingin, kita harus berwudhu. Apalagi ketika mau sholat, ya. Setelah berwudhu kemudian perbanyaklah langkah untuk datang ke masjid. Kalau tidak ada pekerjaan, tidak ada tugas yang memaksa, yang menjadi kewajiban, maka setelah sholat, kemudian tunggulah sholat berikutnya. Insya Allah dengan demikian, kedudukan kalian adalah diangkat derajatnya oleh Allah. Ini nomor 2, ya, keutamaan daripada wudhu. Masih ada 2 lagi keutamaan wudhu itu. Yang ketiga, yaitu dicintai Allah Subhanallah. Dalam hal ini tidak tanggung-tanggung, Allah berfirman, ya. Kalau Allah berfirman, bukan bersabda, ya. Kalau Nabi bersabda, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang suka menyucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Sudah jelas. Dalam hal ini, ya, siapa yang sering berwudu ini akan disukai oleh Allah. Allah itu bersih. Allah itu mencintai yang bersih. Ini Allah berfirman, ya. Jadi Allah menyukai orang-orang yang suka menyucikan diri. Menyucikan diri dengan cara apa? Berwudu. Nah, karena itu diharapkan anak-anak tidak boleh malas sedikit pun apabila berwudu, terutama bila ingin melaksanakan sholat. Yang ketiga, keutamaan daripada wudu, bercahaya di akhirat kelak. Subhanallah. Ya. Bagaimana kita tidak bisa membayangkan, ya. Ya, jadi orang yang berwudu nanti di akhirat ini nanti wajahnya akan bercahaya. Bukankah anak-anak menyukai cahaya? Apalagi cahaya itu indah. Kalian pernah melihat cahaya bulan? Nah, indah sekali bukan? Nanti kalian adalah seperti itu apabila sering melakukan wudu. Hal ini dibuktikan oleh pesannya Rasulullah SAW melalui sabdanya yang artinya, sesungguhnya umatku nanti dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah-wajah. Tangan-tangan dan kaki-kaki mereka karena bekas wudu. Subhanallah. Inilah orang muslim yang setia
yang selalu suka menjaga wudhunya, nanti di akhirat wajahnya akan bercahaya berkat adanya setiap hari selalu berwudhu. Ya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya pun juga bercahaya. Pokoknya perpaduan cahaya yang sangat indah dipandang mata. Inilah anak-anak, ya, 4 keutamaan daripada berwudhu. Oleh karena itu diharapkan anak-anak tidak melupakan atau tidak alasan untuk berwudhu. Nah, sekarang selain daripada keutamaan wudhu, di sini ada 10 manfaat wudhu. Ya, guna dari wudhu itu ada 10. Wudhu atau tayamum. Yang pertama, dengan wudhu ini menandakan bahwa seseorang tersebut terbiasa dengan hidup bersih. Wudhu dan tayamum membiasakan hidup bersih. Orang yang terbiasa wudhu dan tayamum, kesehatannya pasti terjaga. Anak-anak, sebaiknya tidak perlu takut dengan kondisi keadaan yang seperti sekarang ini. Ya, virus yang berada di mana-mana. Tapi kalau seandainya anak-anak terbiasa wudhu, insya Allah virus tidak akan mau menempel kepada kita. Bukankah anak-anak di awal munculnya virus yang berada di Cina kemarin, di sana kebanyakan semua orang Cina kena. Namun di sana ada sekelompok orang yang tidak tersentuh dengan virus tersebut, yaitu sekelompok kecil orang-orang Muslim yang ada di Cina sana, ya, karena mereka senantiasa menjaga wudhu sehingga tidak terkena virus sama sekali. Mereka sehat walafiat, padahal mayoritas di sana seluruh warganya terkena virus tersebut. Nah, inilah jadi yang pertama manfaat daripada wudhu, yaitu terbiasa hidup bersih. Ini yang pertama. Bagaimana yang kedua? Dengan adanya wudhu, ini memiliki manfaat, yaitu hilangnya kotoran penyebab timbulnya penyakit. Masih ingat kan? Wudhu diawali dengan cuci tangan hingga diakhiri dengan cuci kaki. Ya, cuci tangan ini menandakan di sana itu adalah berusaha untuk membersihkan segala kotoran yang ada di tangan sana. Mencuci kaki juga demikian, menghilangkan segala kotoran. Mengapa kotoran kok dihilangkan? Karena dengan adanya kotoran itulah menyebabkan datangnya penyakit. Jadi dengan wudhu yang benar, maka di sini insya Allah akan hilang kotoran tersebut. Ya, ini yang kedua. Ya, manfaat kedua. Sedangkan yang ketiga, sebagaimana di sini anak-anak melihat, ya, dari wudhu itu urut-urutannya adalah cuci tangan, ya, sambil membaca bismillah, baca bismillah sambil cuci tangan. Nah, kemudian setelah itu kumur-kumur. Nah, anak-anak bisa menebak ini. Kira-kira manfaatnya apa ya dengan adanya wudhu kumur-kumur ini? Tentunya segala kotoran yang ada di dalam mulut ini bersih. Setelah anak-anak makan coklat, makan nasi, makan sembarang di sana, dengan adanya wudhu ini, ya, kumur-kumur, nah, ini kotoran-kotoran yang ada mengendap di dalam sela-sela gigi. Nah, dengan adanya kumur-kumur, ini pasti akan hilang. Otomatis manfaatnya dengan kumur-kumur, yaitu
bersihnya mulut dari kotoran, serta tidak lupa pula dan bau tidak sedap. Ya, inilah manfaat daripada kumur-kumur. Nah, jadi wudhu itu ya bukan sembarang main-main, bukan sembarang cuci. Di sana akan terjadi bersih mulut dan hilangnya bau yang tidak sedap. Kemudian manfaat yang keempat anak-anak, mana urutan wudhu, sunnah wudhu setelah kumur-kumur adalah basuh hidung. Nah, tentunya apa manfaatnya basuh hidung? Kalau tadi kumur-kumur membersihkan kotoran yang ada di dalam mulut, karena ini basuh hidung yang benar yaitu memasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan. Nah, otomatis dengan demikian apa manfaatnya? Di antaranya di sana adalah seandainya kita dalam kondisi ya flu, pilek, maka segala ingus kotoran pasti akan keluar. Lalu apa manfaatnya? Dengan adanya membasuh hidung yaitu bersihnya rongga hidung dari kotoran. Nah, ini kan ya, selain bersihnya rongga hidung dari kotoran, segala penyakit yang ada di dalam pasti akan keluar. Nah, ini manfaat yang keempat. Kemudian yang kelima adalah sebagaimana di sini gambarnya setelah basuh, yaitu basuh muka. Tentunya anak-anak dalam hal ini tahu kira-kira manfaatnya apa. Ya, setelah anak-anak misalkan bermain-main di luar, tentunya di dalam wajahnya ini banyak debu. Ya, banyak kotoran yang menempel di sana. Atau anak-anak bangun tidur, di sana ada kotoran yang terselip di dalam mata. Ya, lalu kira-kira manfaatnya apa? Nah, inilah dia ketika membasuh muka, maka manfaatnya adalah muka menjadi berseri-seri. Berseri-seri itu artinya adalah bersih, indah, dan bercahaya. Ya, jadi dengan adanya membersihkan muka, ya tentunya debu akan hilang, kotoran akan hilang. Kemudian wajah-wajah yang kusut ya menjadi bersih ya sehingga muka menjadi berseri-seri. Inilah manfaat yang kelima. Ya, kita lanjutkan manfaat yang keenam. Sebagaimana di sini gambar setelah membasuh muka yaitu membasuh tangan. Kedua tangan sampai ke siku sebagaimana yang terdapat dalam gambar ini. Ya, kira-kira dalam hal ini anak-anak bisa menebak apa ya manfaatnya. Manfaatnya yang keenam ini yaitu yang akan terjaga kebersihan tangan dari segala kotoran setelah kita bermain-main, baik bermain sepak bola, bermain debu, dan bermain sembarang. Tentunya di sana banyak kotoran yang menempel di dalam tangan. Nah, ini akan terjaga kebersihan tangan. Baik, manfaat yang ketujuh, sebagaimana urutan wudhu tangan, yaitu membersihkan, membasuh atau mengusap sebagian kepala, kemudian dilanjutkan telinga. Ya, apa kalau begitu manfaatnya? Yang kedelapan ini, ya, mengusap sebagian kepala berarti di sana banyak debu yang menempel. Ya, sehingga di sini manfaatnya yaitu bersihnya telinga bagian dalam. Ya, bersihnya rambut ya dan telinga bagian dalam. Nah, ini. Jadi gunanya daripada membersihkan rambut dan telinga ini adalah supaya bersih dari kotoran setelah kita bermain-main. Nah, inilah manfaat yang ke-8. Kemudian yang ke-9, dan ini adalah
urutan wudhu yang terakhir, ya, yaitu membasuh kaki. Sebagaimana membasuh tangan tadi, nah otomatis dalam hal ini manfaatnya yaitu bersihnya kedua kaki. Apalagi kaki yang kita gunakan tadi tidak bersepatu atau bersandal setelah kita bermain-main. Maka dengan adanya wudhu ini, maka akan terjadi bersihnya kedua kaki kita. Sehingga kalau bersih, maka setiap orang pasti akan senang melihatnya. Bukan hanya setiap orang, kedua orang tua kalian, orang lain, bahkan Allah nanti akan senantiasa selalu senang melihat kalian. Kemudian manfaat 10. Sebagaimana gambar di sini, ini adalah merupakan urutan wudhu. Ini adalah rukun wudhu. Ya, mulai dari cuci tangan, kemudian membasuh muka sebelumnya, kumur-kumur, basuh hidung, kemudian membasuh muka. Jadi, kalau seandainya kita wudhu, tidak boleh setelah cuci tangan, kemudian langsung cuci kaki. Nah, ini namanya tidak disiplin, ya, atau setelah cuci tangan langsung mengusap kepala. Nah, ini nggak boleh. Nah, karena di sini dengan adanya berurutan inilah manfaatnya yaitu terbiasa hidup tertib. Kita harus tertib di dalam melakukan wudhu ini, ya. Mulai dari baca bismillah sambil cuci tangan. Nah, ini ya. Kemudian kumur-kumur basuh hidung. Urutannya berikutnya yaitu basuh muka. Nah, setelah basuh muka, kemudian membasuh tangan, ya. Kemudian setelah tangan, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki, kemudian doa. Nah, inilah dengan adanya urut di sini berarti kita ini membiasakan diri untuk terbiasa hidup tertib. Nah, inilah anak-anak manfaat daripada wudhu tersebut, yaitu ada 10. Kemudian wudhu ini kita harus membiasakan setiap hari, ya. Lalu kapan kita harus berwudhu? Ya, setiap hari. Maksudnya kapan? Ya, setiap hari. Tidak ada waktu tanpa wudhu. Tapi yang baik di sini adalah yang paling utama membiasakan wudhu yaitu sebelum sholat. Kalau ini adalah wajib, ya, sebelum sholat. Nah, sebagai seorang muslim yang beriman harus wudhu dahulu. Kalau ini wajib, nggak boleh tidak. Kalau seandainya sholat kemudian tidak diawali dengan wudhu, berarti sholatnya sia-sia. Kapan lagi? Yaitu sebelum membaca Al-Quran. Kalau ini sunnah. Walaupun tidak berwudhu, ya tidak apa-apa. Tapi anak-anak tidak dapat pahala sunnahnya. Ya, jadi diupayakan harus berwudhu. Kemudian sebelum belajar. Belajar itu adalah menuntut ilmu. Apabila anak-anak menuntut ilmu, berarti nanti yang akan terjadi adalah anak-anak menjadi pintar. Yang namanya iblis, setan, ya, setan, ini tidak ingin manusia itu pintar. Oleh karena itu dengan wudhu, maka nanti anak-anak tidak akan ditempeli oleh setan. Sehingga yang terjadi ketika mau belajar, ilmu itu mudah diserap dan mudah dipahami. Kemudian yang lebih penting lagi yaitu sebelum tidur. Walaupun ini sunnah, ya, sebelum tidur apalagi ini, ya. Karena ketika mau tidur itu biasanya setan suka mengikuti anak-anak kalau mau tidur. Tapi kalau anak-anak sebelum tidur berwudhu, maka ketika sebelum berwudhu, anak-anak sudah diintip oleh setan, tapi begitu wudhu, maka setan tidak akan berani nempel ke anak-anak. Kenapa kok tidak berani? Karena dengan berwudhu, maka kalian ditempeli setan, setan akan menjadi terbakar.
tidak mau nempel di kalian. Amanlah dari gangguan setan. Selain itu anak-anak, kebiasaan yang diusahakan harus dibiasakan yaitu sebelum bepergian. Karena ketika bepergian, nah ini pun juga godaan setan itu semakin berbahaya. Dan di sana itu banyak tantangan dan godaannya. Oleh karena itu sebelum bepergian diharapkan selalu berwudu. Setelah berwudu anak-anak, kalau seandainya di tengah-tengah perjalanan belajar, perjalanan tidur, kalau tidur nggak tahu ya batal apa tidak. Atau ketika bepergian, wudhu saya kok batal. Nah, ini sebaiknya diusahakan untuk berwudhu lagi agar kita senantiasa selalu bersuci, dan dengan suci itulah maka setan tidak akan mengganggu kita. Jadi ini adalah yang paling utama anak-anak, membiasakan wudhu ketika mau sholat, ketika mau baca Al-Quran, ketika mau belajar, apalagi mau tidur, dan juga bepergian. Itulah waktu-waktu kita harus membiasakan berwudu. Nah, sekarang menjaga kebersihan dan kesucian. Ya. Mengapa kebersihan perlu dijaga? Iya, karena jika tidak dijaga, maka akan terjadi yang namanya kotor. Jika kotor, pasti akan datang tanpa diundang yang namanya penyakit. Apa anak-anak mau didatangi penyakit? Tidak mau kan? Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan. Ya, kebersihan apa saja yang perlu dijaga? Nah, yang perlu dijaga di sini, yaitu kebersihan diri. Ya, kebersihan diri. Bagaimana cara menjaga kebersihan diri? Ya, otomatis dengan mandi, misalkan ya, dengan gosok gigi, ya, kemudian dengan apalagi cuci tangan. Nah, kan sekarang ini dibiasakan cuci tangan sebelum melakukan kegiatan. Nah, ini harus kita jaga, ya. Kemudian kapan lagi? Apalagi yang perlu dijaga, yaitu kebersihan lingkungan rumah. Ya, rumah kita harus senantiasa selalu dijaga kebersihannya. Dengan cara apa? Disapu, diepel, ya, dibersihkan jendela, kursi dari debu dan sebagainya. Kemudian yang perlu dijaga kebersihannya lagi yaitu lingkungan masyarakat. Kalau di sekitar rumah kita ada selokan yang buntu, maka kita harus segera membersihkan dari kotorannya supaya tidak buntu. Kalau ada sampah harus segera dibersihkan dan sebagainya. Itu cara menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Selain itu, kebersihan yang harus dijaga lagi yaitu kebersihan di lingkungan sekolah atau madrasah. Karena lingkungan sekolah ini adalah merupakan rumah kedua, ya. Kalau seandainya sekolahnya sudah boleh masuk, ya, karena ini masih dalam kondisi pandemi, ya, lingkungan sekolah ada di rumahnya anak-anak. Oleh karena itu harus dijaga kebersihan. Jadi 4 ini kebersihan yang harus dijaga setiap hari. Ya, baik anak-anak, yaitu kapan waktunya menjaga kebersihan? Waktu menjaga kebersihan, ya kapan saja. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Baik pagi, siang, sore, atau malam hari. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW selalu menjaga kebersihan setiap waktu. Bahkan Rasulullah menyampaikan kebersihan merupakan tanda bahwa itu adalah orang beriman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, At-tahuru satrul iman. Nah, Rasulullah bersabda demikian. Apa artinya?
artinya adalah kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi anak-anak, kalau kita menjaga kebersihan selalu setiap hari, ya, tanpalah berarti kita ini menunjukkan bahwa kita ini benar-benar beriman. Tapi kalau anak-anak malas, ya, ada sampah, malas membersihkan, padahal ini sampah adalah di rumah kita. Kita juga yang membuat sampah tersebut, ya. Tapi kalau kita malas, habis makan kue kemudian kita buang begitu saja. Wah, malas mengambilnya, membersihkan. Wah, nanti biar dibersihkan pembantu saya aja. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa anak-anak adalah imannya sangat kecil. Anak yang beriman langsung ada kotoran, segera dibersihkan. Ya, jadi tidak boleh malas, karena malas adalah perbuatan setan. Baik anak-anak, mengapa sekarang selain kebersihan, kita harus menjaga kesucian? Mengapa kesucian perlu dijaga? Karena jika tidak dijaga, maka akan terjadi yang namanya najis. Jika najis, pasti akan mudah terpedaya oleh bujuk rayuan setan, sehingga mudah dan mau melakukan dosa. Ya, tanpa sedih. Kesucian apa saja yang perlu dijaga? Yang perlu dijaga kesuciannya adalah meliputi 1. Suci badan. Badan harus suci. Dengan cara apa? Wudhu. Ya. Apakah tidak hanya membersihkan cuci tangan saja, Pak? Tidak. Dengan cuci tangan itu belum tentu suci. Tapi kalau berwudhu, sudah dijamin suci badannya dengan cara berwudhu. Kemudian suci pakaiannya, berarti pakaiannya tidak boleh kotor atau bau. Kalau pakaian kotor atau bau dipakai sholat, maka tidak akan diterima oleh Allah. Selain pakaian adalah yang harus dijaga kesucian, suci tempat ibadah. Tempat ibadah tidak boleh ada kotoran. Apalagi di sana kalau ada kotoran kemudian ditumpangi dengan sajadah, naudzubillah min dzalik, berarti tidak sah kita apabila beribadah dalam kondisi tersebut. Baik anak-anak. Nah, dalam hal ini sekarang kita akan sedikit mengingat, ya, pembelajaran tentang bersuci atau taharah. Bersuci adalah menghilangkan kotoran. Bersih dan suci merupakan sahnya ibadah. Orang yang akan mengerjakan sholat harus dalam keadaan bersih dan suci. Menjaga kebersihan dan kesucian merupakan keharusan bagi setiap muslim. Bukankah Allah berfirman, ya, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini tadi sudah kita sampaikan, yang artinya adalah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang suka menyucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Kita harus suka menjaga kesucian. Kemudian di sini ada yang namanya hadas. Hadas adalah keadaan diri tidak suci, sehingga tidak boleh mengerjakan ibadah. Macam-macam hadas, anak-anak masih ingat, yaitu ada yang namanya hadas besar. Apa itu hadas besar? Bagaimana cara membersihkan hadas besar? Hadas besar bisa dibersihkan dengan mandi wajib. Contoh orang yang berhadas besar, misalkan ya, anak-anak habis bermimpi. Nah, ini kalau ada remaja ya, habis bermimpi ya, mimpi basah misalkan. Nah, ini harus mandi besar. Atau setelah melahirkan. Nah, ini harus mandi besar. Kemudian ada hadas yang kedua, yaitu hadas kecil.
Bagaimana cara mensucikannya? Disucikan cukup dengan berwudu. Ini adalah hadas, materi yang dahulu kita ulang kembali. Kemudian najis. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian, atau tempat yang menyebabkan tidak sah digunakan untuk beribadah. Macam-macam najis. Nah, kita ingat pelajaran dulu ya, yaitu najis mughalladah atau najis berat. Apa penyebab terkena najis berat? Yaitu kena air liur anjing atau babi. Orang yang terkena air liur anjing maka dalam keadaan najis besar, najis berat. Maka cara membersihkannya yaitu dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Kemudian terakhirnya dicuci dengan tanah 1 kali. Kemudian yang kedua yaitu najis sedang yang disebut dengan mutawasito. Contoh orang yang terkena najis sedang yaitu kena air kencing, ya, air kencing seorang. Nah, cara membersihkannya yaitu dicuci dengan air hingga hilang bau dan warnanya. Nah, sekarang najis yang ringan atau disebut dengan najis mukhafafah. Contohnya orang yang terkena najis ringan yaitu kena air kencing bayi yang belum makan nasi atau masih minum air susu ibu, ya. Maka cara membersihkannya cukup dicuci dengan air hingga hilang bau dan warnanya. Nah, itulah anak-anak pelajaran kali ini. Alhamdulillah. Demikianlah pembelajaran tentang hikmah wudhu dan tayamum. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan tidak kalah pentingnya bisa dan bersedia mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pak Didi doakan semoga anak-anak dan seluruh keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita akhiri, mari bersama-sama agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dulu anak-anak. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan dan acara yang lain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum